Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Syaira Putri Fadila dari Prodi Pendidikan Masyarakat, kelas D dengan NIM 1166219. Di sini dari matkul Pendidikan Sepanjang Hayat, saya akan mempresentasikan mengenai esai yang sudah saya buat berjudul Pembelajaran Berbasis Komunitas sebagai Wujud Implementasi Pembelajaran Seumur Hidup. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting dan apa saja sih yang dibahas dalam esai. Sangat kita ketahui bahwa di era sekarang perubahan terjadi begitu cepat, baik dari segi teknologi, sosial, maupun ekonomi. Karena itu, kemampuan untuk terus belajar itu menjadi sangat penting untuk diasah. Dari sinilah konsep pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning itu sangat berperan besar. Karena konsep ini tuh tidak hanya menegaskan bahwa belajar tidak terjadi atau tidak terbatas dalam ruang kelas A saja, tapi juga melainkan berlangsung sepanjang hayat manusia. Berarti pembelajaran ini akan berakhir ketika manusia sudah meninggal. Karena setiap individu itu berhak dan perlu untuk terus belajar agar dapat mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan. Lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat ini yang dikembangkan oleh UNESCO, yaitu untuk mendorong semua orang agar terus belajar dimanapun dan kapanpun. Tujuannya bukan cuma untuk menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Dalam konteks ini pun, pembelajaran sepanjang hayat ini tidak terbatas oleh pada jalur formal seperti sekolah atau universitas, tapi mencakup jalur non-formal dan informal. Salah satunya itu pembelajaran berbasis komunitas. Nah, pembelajaran berbasis komunitas ini tuh merupakan bentuk nyata dari penerapan konsep lifelong learning di lingkungan masyarakat. Secara sederhananya, pembelajaran berbasis komunitas ini itu pendekatan pendidikan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dan penggerak utama dalam proses belajar. Artinya, masyarakat itu bukan cuma sekadar objek yang menerima pengetahuan, melainkan subjek yang ikut menciptakan, mengelola, dan menilai proses pembelajaran itu sendiri. Menurut Haryanto 2022, pembelajaran berbasis komunitas ini itu dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, potensi, serta sumber daya yang ada di masyarakat. Jadi, model pembelajaran ini tuh menyesuaikan diri itu dengan konteks lokal, dari potensi ekonominya, budaya, dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan ini juga bersifat partisipatif karena melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi bersifat top-down dari pemerintah ke masyarakat, melainkan bottom-up, yaitu tumbuh dari bawah berdasarkan kebutuhan nyata dari warga. Selain itu, pembelajaran berbasis komunitas ini mengakui bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Ini sejalan dengan teori dari andragogy dari Malcolm Knowles, yaitu menekankan bahwa orang dewasa itu belajar lebih efektif jika pembelajaran itu berkaitan dengan pengalaman hidup mereka. Nah, karenanya proses belajar itu dalam komunitas itu lebih interaktif, reflektif, dan konseptual, misalnya lewat diskusi, pelatihan, atau kerjasama antara anggota masyarakat. Di Indonesia itu bentuk konkretnya dari pembelajaran berbasis komunitas ini tuh biasanya ada pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Lalu ada kelompok belajar masyarakat, rumah baca, atau lembaga khusus dan pelatihan keterampilan, hingga ada komunitas digital yang marak di media sosial gitu. Misalnya nih ya, PKBM tidak hanya menyediakan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, tapi juga menawarkan pelatihan kewirausahaan, pelatihan usaha mikro, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Nah, melalui kegiatan seperti itu, masyarakat itu tidak hanya belajar membaca atau berhitung, tapi juga memperoleh kemampuan praktis yang langsung bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lalu, pembelajaran berbasis komunitas ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan ekonomi saja, tetapi juga memiliki peran besar dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Karena dalam banyak komunitas, proses belajar tuh mencakup
pelestarian tradisi, kesenian daerah, atau praktik sosial yang sudah lama hidup di masyarakat. Misalnya, komunitas adat yang mengajarkan cara bertani, terus pengobatan herbal, atau seni budaya lokal. Semua itu termasuk bagian dari pembelajaran seumur hidup karena membantu masyarakat untuk memahami dirinya dan lingkungannya. Hal ini pun sejalan dengan pendapatnya Peter Jarvis, yaitu yang menyatakan bahwa pembelajaran seumur hidup itu harus bersifat reflektif dan kontekstual. Artinya, pembelajaran itu harus berangkat dari pengalaman sosial dan budaya masyarakat itu sendiri. Saat ini pun pembelajaran berbasis komunitas itu menghadapi tantangan baru di era globalisasi dan digital. Peluangnya itu sangat besar dan adanya teknologi pembelajaran komunitas itu tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Kini banyak banget komunitas yang muncul secara daring, belajar daring, lewat kelas virtual, pelatihan berbasis video, hingga forum diskusi online yang memungkinkan masyarakat dari berbagai negara ataupun daerah ini untuk saling berbagi ilmu. Namun di sisi lain pun punya tantangan, yaitu masih banyak masyarakat yang menghadapi keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas, dan rendahnya literasi digital. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan lembaga pendidikan dan juga masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program ini. Bentuk dukungannya itu antara lain pelatihan bagi fasilitator, pendanaan program, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan. Pembelajaran berbasis komunitas ini tuh memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan masyarakat karena keduanya sama-sama berinteraksi pada peningkatan kualitas hidup warga melalui proses belajar yang partisipatif dan melalui program seperti kursus keterampilan, pendidikan keaksaraan, pelatihan kewirausahaan, dan kegiatan literasi digital, masyarakat itu dapat mengembangkan potensi yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dari situlah pembelajaran seumur hidup ini tuh memiliki dampak sosial yang luas, bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan semangat gotong royong. Dan ini pun sejalan dengan pilar pendidikan yang dikatakan oleh UNESCO, yaitu pembelajaran berbasis komunitas mencerminkan prinsip learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama dalam keberagaman, saling memahami, dan berkolaborasi demi kemajuan. Jadi dari seluruh penjelasan tadi tuh bisa disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis komunitas itu merupakan wujud nyata dari konsep pembelajaran sumber, karena melalui pendekatan ini masyarakat memiliki ruang untuk terus belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan potensi sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan maupun masyarakat, pembelajaran berbasis komunitas ini tuh dapat menjadi dasar terbentuknya masyarakat pembelajar yang adaptif, kreatif, dan inklusif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam saya penyampaian. Terima kasih.